Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bapak Ibu guru dan juga rekan teman-teman ya, teman-teman dari saya lupa nama sekolahnya. MTS MTSNA. MTS Nailul Anwar. Ya, ya, MTS Nailul Anwar. Nggih. Ya, dari Cilacap ya. Nggih. Cilacapnya mana nih Pak? Nama Sugian. Ya? Sugian. Sugian. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman Perkembangan. sudah memilih DPR sebagai tempat untuk Bapak Ibu dan teman-teman bisa mendapatkan wawasan dan juga insight ya tentang apa itu DPR, tugas fungsinya apa, dan juga bisa berkunjung ke rumah rakyat ya. Ini adalah rumah rakyat yang bisa dikunjungi oleh segala kalangan dan profesi ya, dan kita terbuka untuk semua tamu ya, kita inklusif ya Bapak Ibu ya. Anak SLB juga bisa berkunjung ke sini ya, teman-teman dari SD, SMP, SMA, bahkan TK sampai kalangan universitas, delegasi umum juga kita terima ya untuk bisa mengunjungi dan mendapatkan wawasan tentang DPR ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang rapat ini ya, ruang rapat dan gedung yang teman-teman sekarang ya, Bapak Ibu sekarang duduk di sini ya, karena apa nih, gedung ini yang terkenal nih Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat berita ya, kalau misalnya juga di berita baik itu di koran atau di media online, biasanya misalnya ada berita tentang DPR, ada gedung ini fotonya, gambar gedung ini, dan ini jadi salah satu ikon ya dari DPR. Nah, gedung ini Bapak Ibu bisa lihat, dari keunikannya itu adalah ini, atap gedungnya ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sudah lihat ya di depan ya, tampak dari depan dan juga dari dalamnya seperti apa. Nah, yang paling unik adalah atapnya, yaitu sangat tinggi Bapak Ibu ya. Nah, teman-teman sekalian, sangat tinggi dan juga bentuknya unik. Yang biasanya kalau gedung itu biasanya kotak atau rumah itu segitiga, tapi ini bentuknya lingkaran. Jadi ada dua kubah ini dari kanan dan kiri yang ditopang oleh, nah ini yang unik nih Bapak Ibu. Nggak ada tiang-tiang pemanjang secara vertikal yang untuk menopang besarnya atap ini. Jadi ditopang oleh ini aja nih, dua struktur beton, dan ini kuat Bapak Ibu ya, sangat kuat. Dari tahun 1965 gedung ini mulai dibangun sampai sekarang, dan bahkan dulu tahun 1998 pernah diduduki oleh mahasiswa saat peristiwa reformasi, ini masih kuat. Nah, ini teknik arsitektur yang sangat istilahnya sangat diperhitungkan dengan baik dari dulu sampai sekarang, itu masih bisa bertahan. Nah, kenapa kok dibuat seperti ini? Itu ada dua alasan Bapak Ibu. Alasan pertama adalah alasan yang teknis. Tadi ya Bapak Ibu ya, nggak ada tiang-tiang pemanjang, biar apa? Biar di dalam ruang sidang itu bisa terlihat jelas semua tanpa ada yang menghalangi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dari sudut kiri, kanan, depan, belakang tanpa ada yang menghalangi tiang-tiangnya. Nah, misalnya melihat presiden kan, misalnya kita melihat tiang kan nggak enak Bapak Ibu ya. Jadi maka dari itulah dibuat konsepnya seperti ini. Nah, biar luas ya Bapak Ibu ya, pandangannya juga luas. Itu alasan teknisnya Bapak Ibu ya. Lalu alasan yang filosofisnya, ya, kalau di masyarakat tuh banyak menganggap bahwa gedung ini seperti gedung kura-kura, karena bentuknya kayak kura-kura. Ada yang bilang juga kayak kepik, ada yang bilang kayak kumbang, ada yang bilang kayak kelelawar, itu macam-macam. Ya, perspektifnya atau pandangannya masyarakat itu sangat bervariasi. Tapi menurut arsiteknya pada saat itu, ini menyerupai kepakan sayap burung Garuda, lambang negara Indonesia, dan ini adalah kakinya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari depannya, tiang ini kan sampai menjulur sampai ke depan ya Bapak Ibu, mencengkeram tanah. Nah, itu seperti kakinya. Nah, filosofinya adalah Indonesia itu bisa terbang tinggi, memberi inspirasi kepada dunia, tapi tetap berpijak pada nilai-nilai dan jati diri kepribadian bangsa Indonesia. Itulah. Di setiap gedung itu pasti dibuat dengan nilai-nilai dan arti-arti. Dan sekarang Bapak Ibu dan teman-teman duduk di kursinya anggota dewan. Gimana Bapak Ibu rasanya? Saya lihat banyak yang ngantuk nih. Apa saking ngantuknya sama kursinya terlalu nyaman nih. Di sekolah kayak gini ya kursinya teman-teman? Iya, sama-sama. Nanti malah di kelas kursi gini malah ngantuk semua di sekolah ya. Ya, ini kursinya anggota dewan ya Bapak Ibu ya. Jadi seluruh anggota DPR, dan DPD itu kumpul di sini semua. Nah, kalau sehari-hari mereka mungkin berpisah-pisah Bapak Ibu ya, duduk di ruang rapatnya masing-masing, kayak ruang rapat komisi nanti jelaskan sama Mbak Ida apa sih
komisi apa isu alat kelengkapan dewan kan dijelaskan. Jadi rapatnya pisah-pisah. Nah tapi kalau misalnya ada salah satu sesi yaitu rapat akbar atau rapat paripurna namanya istilahnya, semuanya kumpul di sini semua. Ya, 575 anggota DPR dan juga 134 anggota DPD kumpul di sini semua. Untuk menghadiri ada beberapa sidang nih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yaitu ada sidang umum MPR dan juga sidang bersama DPR dan DPD setiap setahun sekali. Biasanya diadakan tanggal 16 Agustus. Pernah lihat di televisi atau di YouTube teman-teman Bapak Ibu? Sidang umum MPR di mana Presiden itu menyampaikan pidato kenegaraan sebanyak 2 kali dalam 2 sesi persidangan. Pada pagi hari itu sidang umum MPR, Presiden menyampaikan pidato tentang laporan pertanggungjawabannya selama setahun bekerja. Sudah buat contohnya ya Bapak Ibu ya, sudah buat jalan berapa kilometer, sudah buat sekolah berapa unit, pelabuhan, bandara, sudah menurunkan angka stunting berapa atau meningkatkan tingkat ekonomi berapa persen ya, itu disampaikan di sana. Dan juga menyampaikan yang pada sesi siangnya atau sesi kedua itu menyampaikan proyeksi pekerjaan ke depan untuk penyusunan rancangan undang-undang APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Itu disampaikan tuh mau gagasannya mau apa sih dengan menggunakan uang rakyat gitu ya. APBN itu adalah uang rakyat, semua uang dikumpulin jadi satu di dalam APBN. Nanti bisa dibagi-bagi ke daerah, lalu juga untuk program-program untuk masyarakat tentu saja ya. Nah itu yang pertama ya, agendanya sidang umum MPR. Yang kedua adalah untuk pelantikan presiden dan wakil presiden setiap 5 tahun sekali. Nah itu juga di sini. Dan juga pelantikan anggota MPR, DPR, DPD juga sama 5 tahun sekali. Dan yang terakhir adalah menerima delegasi masyarakat dan juga delegasi dari negara-negara sahabat kita juga terima di ruang rapat paripurna 1 ini. Ya, jadi yang sehari-hari rutin itu nggak di sini tapi di Gedung Nusantara 2, posisinya di sebelah kanan dari gedung ini, sebelah kiri dari saya dari gedung ini, itu di sana itu rutin dipakai dalam masa sidang. Dan Bapak Ibu tadi sudah memilih dan teman-teman sudah memilih kursinya di sebarang tempat tadi ya, tapi sebenarnya dalam persidangan itu ada pola-polanya ya, ada pola, ada formasinya. Jadi nggak sebarang tempat tuh, anggota bisa milih depan, kursi di belakang, di samping, di tengah, nggak bisa. Ya, biasanya ada di kelompok-kelompokkan dalam beberapa fraksi. Jadi di DPR itu adanya fraksi-fraksi namanya. Jadi partai-partai pemilu yang lolos, yaitu akhirnya dapat fraksi-fraksi terkumpul jadi satu. Nah, yang paling tengah ini adalah yang fraksi terbesar. Fraksi terbesar di DPR di periode sekarang itu duduk di tengah, lalu juga diduduki oleh DPD, anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah di sini. Lalu yang selain fraksi terbesar itu diduduk juga di samping-sampingnya. Fraksi terbesar kedua contohnya di sebelah kanan, ketiga di sebelah kiri, dan sampai yang paling ujung itu yang peningkat yang fraksi terbesar 8 dan ke-9 karena di DPR punya 9 fraksi. Ya. Nah, lalu selain itu juga ada ini Bapak Ibu. Kursi-kursi lain yang juga tidak kalah pentingnya, yang fisiknya juga beda dengan kursi yang anggota dewan. Di yang paling tengah itu adalah kursi untuk pimpinan sidangnya. Yang paling tengah itu untuk ketua, sebelah kanan kiri untuk wakil ketuanya. Lalu kursi yang di sebelah warna coklat muda di sebelah kiri itu untuk presiden, dan di kursi di coklat di sebelah kanan untuk wakil presiden. Lalu kursi emas di sebelah kiri kanan itu diduduki oleh menteri. Menteri itu yang tugasnya membantu tugas presiden. Nah, Presiden Pak Jokowi di sebelah kiri, yang sebelah kanan itu Pak Maruf Amin sekarang ya. Nah, lalu berikutnya juga ada kursi yang itu patung Garuda Pancasila dengan lambang negara Indonesia, itu dibuat patung sebagai lambang negara. Patung Garuda Pancasila itu terbuat dari bahan perunggu yang beratnya mencapai 1,5 ton atau 1.500 kg. Lalu di kursi yang warna emas tuh, di blok yang huruf B itu diduduki juga oleh petinggi-petinggi negara seperti Panglima TNI, Kapolri, dan juga mantan presiden dan mantan wakil presiden juga duduk di kursi sana. Lalu di kursi itu blok CD itu diduduki oleh tamu-tamu dari duta besar negara-negara sahabat yang diundang khusus untuk datang di dalam sidang atau rapat paripurna di DPR.
Lalu juga ada balkon di lantai 2, ya. Lantai 2 itu juga ada balkon, itu diduduki oleh tamu-tamu dari segala kalangan profesi yang disebut dengan tamu teladan. Nah, kalau mendengar nama kata teladan berarti punya kontribusi kepada masyarakat dan negara. Nah, itu duduk di sana. Contohnya siswa teladan, guru teladan, dosen teladan, nelayan yang influencer atau nelayan, petani, ya, pengusaha UMKM dan sebagainya yang punya kontribusi itu kita bisa undang. Dengan caranya adalah kementerian-kementerian dan lembaga itu mengirimkan nama-nama delegasinya. Contohnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengirimkan siswa teladan, guru teladan, dosen teladan seperti itu. Jadi kita bisa terima di sana. Nah, dan terakhir saya akan menjelaskan tentang sejarah gedung ini. Jadi gedung ini dibangun di tahun 1965, diinisiasi oleh Presiden Soekarno, presiden pertama kita. Ya, diinisiasi oleh beliau, yang awalnya sebenarnya fungsinya bukan untuk gedung DPR, tapi sebuah lembaga namanya adalah CONEFO, atau itu dalam bahasa Inggris ya, kepanjangannya adalah Conference of the New Emerging Forces. Itu lembaga semacam perserikatan bangsa-bangsa bentukan Presiden Soekarno yang memang tidak pernah bersidang pada akhirnya. Nah, kenapa? Karena di tahun 1967 Presiden Soekarno turun dari kursi presiden dan CONEFO itu bubar dengan sendirinya. Nah, karena sudah terlanjur dibangun dengan memakan biaya yang besar, anggaran yang besar, akhirnya Presiden Soeharto, presiden kedua kita, mengalihkan gedung yang awalnya untuk CONEFO itu dijadikan sebagai gedung DPR dan mulai difungsikan di tahun 1968 sampai sekarang. Dan ini adalah gedung DPR ke-13 sepanjang sejarah DPR dari 1 abad yang lalu adanya lembaga parlemen di Indonesia. Ini adalah gedung ke-13. Sebelumnya DPR menggunakan 12 gedung di 5 kota berbeda, yaitu di Jakarta, Solo, Purworejo, Malang, dan Jogja. Sayangnya Cilacap nggak pernah ya. Paling dekat Purworejo tuh. Ya. Itu 5 kota berbeda. Ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin sekian dari saya. Nanti akan dijelaskan dengan detail tentang tugas, fungsi, dan wawasan umum tentang DPR itu seperti apa, dan nanti Bapak Ibu bisa dan teman-teman bisa bertanya dan berdiskusi dengan narasumber. Ya, saya serahkan kembali ke Kak Jaka sebagai moderator. Silakan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.